Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja bukan? Nah, walaupun kita di rumah, kita harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, serta selalu memakai masker ketika bepergian keluar rumah. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ada sebuah pantun. Burung beo burung belibis, Doraemon makan ketupat. Ikuti videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman, mampu mengenal jenis-jenis sudut dengan satuan baku busur derajat, dan mampu mengenal formasi berdiri tari bungong J4. Sebagai pembuka pembelajaran kita kali ini, ayo kita membaca tentang teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail, dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 tepat, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong tadi, ayo jawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa itu kerjasama? 2. Apa manfaat kerjasama? 3. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Jawaban dari ketiga soal tersebut adalah 1. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 2. Manfaat kerjasama adalah tujuan akan cepat tercapai, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan dan kesatuan. Pekerjaan akan cepat selesai. 3. Kita harus saling menghormati walaupun berbeda, saling membantu dan tidak saling menghina. Dalam teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong tadi, terdapat sebuah gambar. Ayo kita amati gambar tersebut. Gambar tersebut menandakan bahwa keanekaragaman tidak menjadi penghalang dalam bekerja sama. Walaupun suku dan agama kita berbeda, tetap kita harus bersatu dan bekerja sama demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus kita kembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik,
maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Salah satu keberagaman Indonesia adalah rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat atau wilayah yang ada di Indonesia. Nah, mari kita amati rumah adat berikut. Bagaimana menurut pengamatanmu tentang rumah adat tersebut? Setiap rumah adat memiliki sudut yang berbeda-beda. Ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Mari kita pelajari lebih jauh tentang sudut-sudut tersebut. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Ayo kita pelajari tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Coba perhatikan 3 contoh sudut siku-siku yang ada pada gambar berikut. Yang kedua, ada sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Di bawah ini terdapat contoh gambar-gambar yang menunjukkan sudut siku-siku. Silahkan amati dan perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut nih ke sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga ini dinamakan sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 sampai 180 derajat. Contoh dari sudut tumpul ini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Silakan kalian perhatikan, ada 4 buah contoh gambar sudut tumpul yang ada di bawah ini. Sekarang kita akan belajar menggunakan busur. Apakah kamu tahu bagaimana bentuknya busur? Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kita dapat menggunakan busur derajat. Nah, inilah gambar dari contoh busur. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur sudut ABC. Coba perhatikan gambar sudut ABC yang ada di sebelah kiri layar. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur derajat di atas gambar sudut, sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B dan alas busur berhimpit dengan sisi BA. Sekarang lihat ke samping sebelah kanan layar, yaitu pada gambar busur. Coba perhatikan lingkaran yang ada pada busur di atas. Lingkaran tersebut menunjukkan bilangan 60. Jadi besarnya sudut ABC adalah 60 derajat. Setelah kita belajar menggunakan busur untuk mengetahui besarnya sudut, mari kita menghitung besar sudut A dan besar sudut B. Bagaimana untuk sudut A? Berapa ya kira-kira? Ya benar, sudut A adalah 45 derajat dan sudut B adalah 90 derajat. Keberagaman Indonesia juga terdapat dalam tarian-tarian yang berbeda berasal dari berbagai wilayah, salah satunya tari Bungong Jeumpa. Tahukah kamu bahwa tari Bungong Jeumpa ini berasal dari daerah Aceh? Ayo kita lakukan gerakan tari Bungong Jeumpa di bawah ini.
Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri, yang dimulai dari gerakan A. Ayo perhatikan gambarnya. Nah, berawal dari gerakan A ini, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ini dalam hitungan 4 kali 8. Ayo, apakah kamu sudah melakukannya? Kalau kamu sudah bisa, mari kita lanjut ke gerakan yang B. Pada gerakan B ini, sambil memperhatikan gambar, silakan menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali 2 kali, hitungan 2 kali 8. Oke, mari kita lanjutkan ke gerakan yang C. Perhatikan gambar ya. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tarik tangan ke bawah kanan mundur, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali 2 kali dalam hitungan 2 kali 8. Nah, kalau kamu sudah melakukan gerakan C, mari kita lanjut ke gerakan D. Pada gerakan D ini, kedua telapak tangan beradu, dibalik kanan dan kaki bergantian, kaki jalan di tempat sambil diayun dalam hitungan 4 kali 8. Nah, selanjutnya di gerakan yang E nih. Perhatikan gambarnya ya. Kedua tangan memegang bahu, ditarik ke depan, tangan lurus, jari tangan berdiri, kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri. Gerakan E ini dalam hitungan 2 kali 8. Hari ini kita telah mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, arti pentingnya kerjasama. Kedua, jenis-jenis sudut dan mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Dan yang ketiga, mempraktikkan gerakan dasar tari bungong jeongka. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.